Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya harap kita tetap dipenuhi sukacita Tuhan walaupun kita ada di situasi yang seperti ini. Pagi hari ini, izinkan saya membawakan sedikit renungan singkat supaya kita boleh sama-sama dikuatkan oleh pesan-pesan daripada Tuhan. Renungan pagi hari ini kita baca dari kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Judulnya adalah Pencobaan di Padang Gurun. Saya akan bacakan untuk saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Saudara, kita harus bersyukur ketika kita menyembah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang bisa mengerti rasanya penderitaan, saudara. Tuhan pernah dicobai, saudara. Yang pertama yang Tuhan kita alami adalah pencobaan jasmani, saudara. Ketika iblis datang sama Tuhan kita, dan iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Level pertama, saudara, adalah pencobaan jasmani. Apakah kita bisa menang atas pencobaan jasmani atau tidak? Apakah kita masih khawatir dengan hal-hal jasmani? Apakah hal-hal jasmani bisa membuat kita jauh daripada Tuhan? Bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa? Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sangat memikirkan hal-hal jasmani, saudara. Makanan, pekerjaan, uang, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan, saudara. Semua adalah perkara jasmani, saudara. Tapi ternyata Tuhan menempatkan perkara jasmani di pencobaan yang paling bawah, saudara. Yang pertama. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa menang atas pencobaan demi pencobaan, saudara. Mari kita lihat sama-sama apa sih yang Tuhan kita katakan kepada iblis. Tuhan bilang begini, saudara. "Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, kita mau belajar bagaimana cara mengatasi pencobaan daripada kata-kata Tuhan Yesus, saudara. Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Jelas, saudara. Kita tidak bisa hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, saudara. Tetapi kita juga harus hidup dari firman Allah yang keluar daripada mulut Allah sendiri. Tuhan ajar kita, Tuhan dorong kita, supaya kita senantiasa di hari-hari ini pun kita merenungkan firman Tuhan. Kita tidak jauh daripada perkataan Tuhan. Nah, apakah saudara hari-hari ini masih merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara hari-hari masih baca Alkitab, saudara? Apakah hari-hari ini saudara masih setia mendengarkan firman Tuhan? Atau kita sudah terombang-ambing dengan kekhawatiran yang sifatnya jasmania? Pencobaan yang kedua adalah tentang iman dan percaya kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saudara, yang tertulis di sini adalah seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91, saudara. Mazmur 91 berbicara tentang janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan kepada kita. Iblis berusaha yang kedua menguji, mencobai tentang
Apakah kita bisa percaya sungguh-sungguh? Apakah kita punya iman sungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau kita baca Mazmur 91, seolah-olah di sana dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersandung. Ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Apakah kita bisa percaya itu, saudara? Di tengah situasi yang seperti ini, seolah-olah semuanya terpukul, saudara. Semuanya terjatuh. Semua mengalami hal yang tidak enak, saudara. Tapi apakah kita masih tetap punya iman? Apakah kita tetap bisa percaya perkataan firman Tuhan bahwa semua ini terjadi bahkan seizin Tuhan? Pencobaan yang ketiga berbicara tentang siapa yang kita sembah dalam hidup kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, menyembah berbicara tentang siapa sih yang kita fokuskan paling utama di dalam hidup kita. Kepada siapa kita meletakkan seluruh kehidupan kita. Kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita. Itulah menyembah, saudara. Nah, mungkin di tengah situasi seperti ini, iblis bisa saja, saudara, mencobai kita dengan menawarkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan mata kita, hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita rasanya senang, saudara. Tapi kita tahu semua itu bukan berasal daripada Tuhan. Mungkin di tengah situasi seperti ini kita akan mengalami kebosanan, saudara. Ya, banyak di antara kita juga yang tidak bekerja, nggak bisa terlalu sering keluar rumah. Kita punya banyak waktu di rumah, saudara. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang bosan dan membuat kita berpikir apa yang bisa saya lakukan. Dan disitulah kita akan dicobai. Sudahlah, kita tidak usah berbuat banyak. Kita juga sedang lagi susah. Kita juga lagi nggak enak. Apa sih yang kita bisa buat untuk orang lain? Mungkin kita akan dicobai dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Tapi kita tahu bahwa semua itu membuat kita nyaman. Memikirkan diri kita sendiri itu membuat kita nyaman, saudara. Memikirkan orang lain itu mempersulit diri kita. Tapi Tuhan ajar kita di tengah situasi seperti ini, bahkan mari fokus sama Tuhan. Sembahlah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada iblis, enyah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Jangan dengarkan perkataan iblis, saudara. Nah, saya akan simpulkan, saudara, dari ketiga pencobaan ini, Tuhan kita keluar sebagai pemenang, saudara. Saya percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga keluar sebagai pemenang, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara, kita bisa keluar sebagai pemenang? Tentu, saudara, kita harus dekat, melekat kepada Tuhan. Kita harus mengerti isi hati Tuhan. Kita harus mau melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu membuat kita tidak nyaman. Saudara, saya berdoa buat kita semua, supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa menang atas pencobaan ini, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita. Saya rasanya udah gak sabar, saudara, untuk bisa berjumpa dengan saudara semua. Dan kita akan akhiri masa-masa di rumah saja ini, saudara. Mari, saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan, buat situasi yang sedang kami alami ini, Tuhan. Kami percaya Engkau tetap baik, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang jahat, ya Tuhan, yang kami alami, Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak, Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan. Tapi kami sungguh bisa, Tuhan, merasakan Engkau baik. Tuhan, walaupun kami sedang dicobai seperti ini, Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami. Engkau telah memberikan kami contoh bahwa Engkau bisa keluar sebagai pemenang. Engkau sebagai manusia, Tuhan yang jadi manusia, Tuhan bisa keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya, kami hidup di dalam Engkau, kami pun bisa keluar sebagai pemenang. Ya Bapa, berikanlah kekuatan kepada setiap kami, tuntunan, hikmat, penyertaan, kasih karunia yang besar Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh hidup berkemenangan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.